Oke, kita lanjut ke berikutnya ya, terkait dengan dasar pengenaan pajak untuk PPN. Nah, ini mungkin secara alur secara umum ya, jadi untuk dasar pengenaan pajaknya, kalau misalkan impor BKP, nilai impor, ekspor BKP, nilai ekspor, terus eh, kalau untuk penyerahan BKP berarti harga jual. Nah, kemudian penyerahan JKP, ekspor JKP dan PKP tidak berwujud itu penggantian. Mungkin ada penjelasannya. Nah, untuk yang pertama yang harga jual itu, jadi nilai berupa uang yang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual. Eh, Hubungan istimewa karena penyerahan BKP tidak termasuk PPN yang dipungut menurut undang-undang ini dan potongan harga yang tercantum dalam faktur pajak. Untuk penggantian yaitu nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta atau hubungan istimewa oleh pengusaha karena penyerahan JKP. Ekspor JKP atau ekspor BKBTB tetapi tidak termasuk PPN yang dipungut menurut UU ini dan potongan harga yang tercantum dalam faktur pajak. Di sini contoh nilai berupa uang plus semua biaya dikurang potongan harga dalam faktur pajak. Nah, ini kalau misalkan contoh yang tadi harga jual, jadi harga AC-nya itu 100 juta, pengiriman 5 juta, pemasangan 10 juta sehingga total jumlah biayanya itu 115 juta. Maka dasar pengenaan pajaknya adalah 115 juta. Nah, ini kalau misalkan kita menyerahkan satu unit kendaraan bermotor, harganya 50 juta, STNK BBN BPKB-nya 8 juta, biaya pengiriman 200.000. Dasar pengenaan pajaknya, ya. Nah, di sini ada keterangan kalau misalkan biaya BBN, STNK, BPKB tidak merupakan unsur harga jual sepanjang biaya BB tersebut tidak dicantumkan dalam faktur pajak. Nah, kalau nilai impor ya di sini nilai impor tuh intinya ada cost, ada insurance, CIF dan freight ditambah biaya masuk sama dengan nilai impor. Kalau nilai ekspor, sorry, ini contoh nilai impor nih. Misalkan dia kita punya CIF ya tadi ada cost apa tadi ya? Cost, insurance dan rate-nya itu udah termasuk sini 100.000 US. Terutama biaya masuk 50%, kursnya 500 USD. Maka nilai impornya 100.000 kali 5.000. 500 juta ditambahkan dengan biaya masuk 50% dari CF ini. Totalnya 750 juta. Nah, ini plus biaya masuk. Kalau ekspor ya nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau yang seharusnya diminta oleh eksportir. Nilai lain-lain apa ya ini pemakaian sendiri atau pemberian cuma-cuma terus harga jual atau penggantian dikurangi laba kotor. Nih, rekaman suara atau rekaman suara dan gambar. Besar harga jual rata-rata ditetapkan sebesar 8.000 per buah untuk kaset isi jenis A dan sebagainya. Ini tergantung golongan nanti. Kemudian, nah ini film film cerita. Kalau film taksir harga rata-rata per judul film yang digunakan DPP PPN atas film cerita impor itu Amerika 87 juta, Mandarin 54 juta, Asia non Mandarin 40 juta 600.000. Bagi film diimpor untuk kedua kalinya dan seterusnya, TPP-nya 3 juta per kopi film. Hmm. Terus, nah, persediaan BKP yang masih tersisa pada saat pembukaan perusahaan itu harga pasar wajar. Aktiva yang menurut tujuan semula untuk tidak dijual
yang masih ada pada saat pembubaran sepanjang PPN yang dibayar pakai kredit kan itu pakai harga pasar wajar. Bedakan dengan PPN pasar 16D. Terus ada produk hasil tembakau, harga jual eceran. Nah, untuk jasa biro jasa perjalanan atau pariwisata itu dan jasa pengiriman paket, freight dan jasa freight itu jasa angkut adalah 10% dari jumlah tagihan. Kalau dari pusat ke cabang dan sebaliknya itu HPP atau harga perolehan. Terus penyerahan BKP kepada pedagang perantara, harga yang disepakati. Penyerahan BKP melalui juru lelang, yaitu harga lelang, dan barang hasil pertanian adalah 10% dikali harga jual. Ya, jadi kalau misalkan untuk yang wisata-wisata dan si pertanian ini, kayaknya adalah 10% dari, kalau yang wisata tadi dari jumlah tagihan. Itu seharusnya ditagih. Tapi kalau barang hasil pertanian ya, adalah 10% dari harga jual. Penyerahan emas adalah 20% dikali harga jual emas perhiasan. Jadi sebelum dikenakan PPN, dikenakan dulu 20%-nya. Penyerahan pupuk tertentu untuk sektor pertanian, ini ada keterangan nih. PKPA, PKPB, PKPA kalau dia penyerahkan ya sebagai PKPA ini adalah sebagai pajak keluaran dan pakai PKPB yang menerima BKP atau JKP sebagai pajak pasukan. Nah, tadi kalau misalkan PKPB itu ada bentuknya jasa, jasa biro itu kita harus dikalikan 10%. Jadi nggak langsung 11 dikali harga yang ditagihkan. Jadi dikalikan 10%. Ya, tadi termasuk juga hasil pertanian. Nah, dalam hubungan istimewa, dalam hal harga jual atau penggantian dipengaruhi oleh hubungan istimewa, maka harga jual atau penggantian dihitung atas dasar harga pasar wajar pada saat penyerahan BKP atau JKP. Hubungan istimewa dianggap apabila pengusaha mempunyai penyertaan langsung atau tidak langsung sebesar 25% atau lebih pada pengusaha lain. Jadi penyertaan dalam bentuk saham ya. Atau hubungan antara pengusaha dengan penyertaan 25% atau lebih pada dua perusahaan atau lebih. Demikian pula hubungan antara dua perusahaan atau lebih yang disebut terakhir atau pengusaha menguasai pengusaha lainnya atau dua atau lebih pengusaha berada di bawah pengusaha yang sama baik langsung maupun tidak langsung. Ini kalau yang jabatan sama kali ya, mempunyai satu direktur itu. Dapat hubungan keluarga baik saudara maupun semenda dalam garis keturunan, lurus atau derajat, dan atau ke samping atau sederajat. Nah ini contoh tadi. Hubungan SMA karena kepemilikan. Kalau hubungan SMA karena penguasaan manajemen gitu ya. Jadi direktur PTA, PTA PTB ini sama-sama direkturnya sama gitu ya. Direksinya dari PTA. Ini dianggap ada hubungan istimewa terus. PTB dengan PTC itu juga sama ya. Karena PTD ini adalah direksi PTB gitu. PTB ya PTA, berarti masih hubungan istimewa gitu. Nah, penguasaan teknologi, terus, nah ini untuk hubungan sama keluarga. Ayah, ibu, nih kakak adik kandung, anak kandung, ayah atau ibu, yang ini enggak ini, yang kiri.
Nah, untuk tarifnya itu yang semulanya untuk PPN itu di awalnya kan di 10% ya, terus mulai 1 April 2022 jadi 11%. Dan ini paling lambat 1 Januari 2025 itu 12%. Sedangkan untuk ekspornya gitu adalah 0%. Nah, PP tarif dapat diubah menjadi serendah-rendahnya 5% dan setinggi-tingginya 15%. PPN terutang tarif dikali dasar pengenaan pajak. Adanya kontrak, PPN ditulis terpisah atau harga sudah termasuk PPN, harga termasuk PPN dan PPNBM. PPNBM. Jadi lihat nih nanti di kontraknya seperti apa tertulisnya gitu. Ya, kalau misalkan jika tidak ada keterangan ya, jadi dia dianggap belum termasuk PPN. Saya harus ada keterangan harga sudah termasuk PPN. Oh sorry, dia dianggap belum termasuk PPN, iya. Jadi misalnya ada harga ini 1 juta gitu. Kalau nggak ada keterangan harga sudah termasuk PPN ya berarti 1 juta itu dianggap belum termasuk PPN. Nanti akan kita kalikan dengan tarif PPN-nya. Nah ini mungkin gambaran tarifnya ya. Ini tinggal dibolak-balik aja sih. Nah ini contoh misalkan dia ada kontrak tertulis 130 juta, dinyatakan secara tegas sudah termasuk PPN. Sebesar 10% yang pakai tarif lama dan PPNBM 20%, maka perhitungannya nah ini di split dia PPN PPN-nya yaitu 10 per 100 ditambah 10%, bukan sorry, 100 ditambah 10 tambah 20 sesuai tarif ini dikalikan dengan 130 juta maka ketemu PPN-nya 10 juta. Nah, karena PPN-nya 10 juta berarti PPNBM-nya ya sama ya, tinggal pakai 20 per 100 tambah 10 tambah 20. PPNBM-nya 20 juta. Hingga apabila dalam kontrak atau perjanjian tertulis di atas tidak dinyatakan dengan tegas bahwa PPN dan PPNBM termasuk dalam nilai kontrak, maka besarnya dasar pengenaan pajak untuk bentuk PPN adalah sebesar 130 juta. Nah, ini untuk tarif. Ini kita bahas untuk sedikit nih terkait syarat terutamanya. Nah, syarat yang harus diperhatikan dalam mekanisme PPN terutama itu yaitu menentukan kapan faktur pajak harus diterbitkan atau PPN dipungut, menentukan kapan PPN harus dilaporkan dan dilunasi. Nah, tadi kan kita udah di sebelumnya udah bahas nih apa aja yang termasuk BKP dari mulai dia karena perjanjian, tidak berwujud, karena leasing, juru lelang, sampai pembelian syariah. Nah, kalau yang dua ini atas perjanjian itu kasih terima dahulu, eh, kalau iya berarti ya cash basis. Nah, kalau yang lainnya penyerahan secara akrual. Ya, misalnya mungkin ketika barang datang itu sudah 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 termasuk terutang PPN ya, coba kita lihat. BKP berwujud penyerahan atas hak BKP, perjanjian jual beli dan sebagainya. Barang bergerak ya bergerak. Nah, kalau bergerak ini barang diserahkan ada tiga nih langsung kepada pembeli, kepada pihak ketiga, dan kepada juru kirim. Barang tidak bergerak penyerahan untuk menggunakan menguasai BKP secara umum atau secara nyata kepada pembeli. Ini barang keluar, barang diterima pembeli, perakitan, penjual menerbitkan faktur penjualan. Jadi emang kalau oh ini dari sisi pajak keluaran ya, dari sisi penjual. Jadi dari sisi penjual pajak diterbitkan ya, pajak barang keluar dari gudang penjual, barang diterima pembeli, kita lihat untuk tadi untuk
perjanjian. Nah, ini untuk leasing. Nah, kalau leasing itu mana yang lebih terjadi dahulu gitu? Saat perjanjian ditandatangani atau saat berpindahnya penguasaan secara nyata. Ini sudah terutang PPN. Beda kalau perjanjian ya. Perjanjian tadi saat barang diserahkan ya langsung kepada pembeli, pihak ketiga, kepada juru kirim. Intinya ini ketika barang memang diserahkan. Nah, kalau dia sifatnya barang bergerak. Tapi kalau dia tidak bergerak, penyerahan haknya itu menggunakan menguasai BKP secara hukum atau secara nyata kepada pembeli. Jadi dia sudah punya hak secara hukum. Nih, contohnya nih, misalkan dia Sun Real Estate ini 20 Maret dia ada perjanjian sewa beli 650 juta untuk sewa 5 tahun. Harga sewa yang pertama diterima pada saat penandatanganan surat perjanjian. Pada masa kesempatan yang sama, kunci diserahkan kepada pihak kedua yang terikat perjanjian sewa beli. Maka saat terutang PPN adalah pada saat penyerahan kunci. Penyerahan hak atas rumah terjadi 5 tahun kemudian. Nah, ini kan tadi, mana yang lebih dahulu nih, perjanjian atau saat berpindah penguasaan secara nyata. Biasanya karena dia perjanjian sudah ditandatangani, maka dia sudah terutang PPN saat penyerahannya. Tapi walaupun secara fisik mungkin mungkin 5 tahun ke depan ya, tapi terutangnya itu saat dia sudah menandatangani perjanjian dengan adanya penyerahan kunci. Nah, untuk lelang intinya kalau lelang itu saat terutangnya itu PKP menyerahkan ke pedagang perantara, kalau pedagang perantara menyerahkan pembeli. Kalau pada juri lelang saat BKP diserahkan oleh juru lelang kepada pemenang lelang, jadi PKP nyerahin ke juru lelang pemenang lelang. Nah, saat ke pemenang lelang ini dia terutang PPN. Terus saat penyerahan BKP untuk yang berwujud pemakaian sendiri itu saat digunakan sendiri, pemberian cuma-cuma saat diserahkan, penyerahan dari pusat itu saat penyerahan PPN kepada pemungut PPN, penyerahan kepada pemungut PPN saat penyerahan penagihan. Aktiva yang menurut tujuan tidak diperjualbelikan atau persediaan yang masih ada pada saat likuidasi, mana yang lebih dahulu nih? Saat ditandatangani akte atau berakhirnya jangka waktu berdirinya perusahaan, tanggal penetapan pengadilan, hasil pemeriksaan, atau ya antara empat ini gitu. Untuk pembentukan badan usaha, penggabungan, dan pengalihan itu ya pada saat ditandatangani akte notaris. Saat penyerahan BKP tidak berwujud saat terjadi lebih dahulu dinyatakan sebagai piutang, dilakukan penagihan atau diterima sebagai pembayaran. Apabila ketiga kriteria tidak diketahui, yaitu maka pakai saat ditandatangani kontrak. Nah, atas penyerahan JKP, contohnya di sini jasa konstruksi ya, untuk memborong termin pembayaran diterima sebelum penyerahan. Jadi misalkan ada pembayaran per termin ya, kan jadinya itu nggak mungkin nggak mungkin langsung selesai gitu. Ada termin-terminnya kalau perusahaan konstruksi. Maka di sini penyerahannya itu saat dia ada pembayaran termin. Atau opsi kedua saat pembayaran saat penyerahan. Kalau memang perusahaannya tidak pakai sistem termin gitu. Kemudian pembayaran diterima sebelum penyerahan. Kalau jika PL-nya di pembayaran diterima sebelum penyerahan. Nah, tadi contoh termasuk uang muka ya. Kalau ada uang muka itu, uang muka ada pekerjaan, misalnya nih contoh termin tahap 1, tahap 2 sampai tahap 3. Nah, di sini dari uang muka sampai tahap 3 ini dia terutang pembayaran diterima sebelum dilakukan penyerahan JKP. Jadi kan penyerahan bangunan yang sudah jadi itu di akhir nih, di akhir mungkin di sekitar
di tanggal berapa gitu, 2016 ya kayaknya, atau nggak tahu nih. Nah, penyerahannya itu di akhir, tapi di sini sudah ada pembayaran, maka pembayaran yang diterima sebelum dilakukan penyerahan JKP itu dianggap terutang PPN. Nah, untuk yang E dan G, E ini itu pekerjaan selesai 100%, diterima pembayaran tahap 4 sebesar 95% dari harga borongan, pembayaran tahap 5 pelunasan seluruh jasa jasa pemborongan. Nah, karena ini pekerjaannya sudah selesai 100%, nggak dikerjain nih, tapi eh, ada yang masih belum dibayar antara eh, tahap 5 tahap 6 ya. Jadi ada 6 tahap ini. Ada 6 tahap, dia masih belum dibayar 20, 50, 80, 95, 100 nih untuk pembayarannya. Jadi pekerjaannya udah selesai nih di November. Tapi bayarannya itu kita nerima pembayarannya itu setelah selesai selesai bangunannya dan bangunan diserahkan. Ini masih ada piutang, maka ini terutangnya saat penyerahan JKP. Jadi saat bangun sudah selesai di sini di tanggal 2 November itu terutang JKP. Ini contoh lainnya. Nah, kalau misalkan untuk tidak berwujud atau JKP dari luar PBN itu secara nyata dapat digunakan pihak yang memanfaatkan dinyatakan sebagai utang atau dibayar. Nah, balik lagi kalau tidak memenuhi ketiga kriteria ini, maka akan dirujuk kepada kontrak saat penandatanganan kontrak. Kemudian untuk ekspor impor ya, ekspor impor itu kalau misalkan di daerah pabean, ekspor itu kalau ini sih dikatakan tidak dipengaruhi kapan bayarnya gitu. Ekspor intinya dari saat terutang ya, ekspor itu ke importir. Ya, ketika penjual penjual ke importir ya, kita eh, mengimpor barang dan eh, ketika penjual mengimpor barang ke sini tuh ada nggak penjelasan? Oke, ketika ada impor ya tetap nanti terutang PPN-nya. Tapi dia tidak dipengaruhi kapan pembayarannya. Terus, nah, ada ekspor-ekspor yang dikenakan PPN, yaitu jasa makan, perbaikan perawatan, dan konstruksi. Satu terutang PPN atas ekspor JKP, yaitu saat penggantian atas jasa yang diekspor tersebut dicatat atau diakui sebagai penghasilan. Nah, untuk saat pajak terutang, pasal 16, 16C dan D ya, untuk KMS, kegiatan mau sendiri itu, kalau dia tidak tidak dalam kegiatan usaha, yaitu saat mulai dilakukan pembangunan. Tapi kalau dia penyerahan aktiva yang menurut tujuan itu tidak diperjualbelikan, itu sama dengan penyerahan BKP karena perjanjian. Ini tempat berutang tempat tinggal. Kalau PKP, BKP, OP badan tempat tinggal. Kalau KMS tempat bangun didirikan. Kalau impor, tempat BKP masuk ke dalam daerah pabean. Nah, ini untuk contohnya. Ya, kalau ada penyerahan dikukuhkan di tempat tinggal ya, untuk sini untuk orang pribadi.
Tapi kalau dia tidak ada penyerahan, mana nih ya? Ada penyerahan, tidak. Pengobatan tempat dudukan atau tempat kegiatan usaha, apalagi ya? Tempat pajak terutang. PKP yang mempunyai lebih dari satu tempat pajak terutang dalam satu wilayah kerja KPP, PKP wajib memilih salah satu tempat kegiatan usaha sebagai tempat pajak terutang yang bertanggung jawab. Apabila PKP memilih lebih dari satu tempat kegiatan usaha sebagai tempat pajak terutang, PKP wajib memberitahu kepada KPP. PKP yang punya lebih dari satu tempat pajak terutang dalam wilayah kerja KPP dikukuhkan di masing-masing KPP dan dapat menyampaikan pemberitahuan tertulis ke DJP untuk memilih satu tempat sebagai tempat pajak pertambahan nilai terutang atau kita bisa sebut sentralisasi. Nah, ini cuman peraturan-peraturan ya. Nah, yang tidak dapat dapat dipilih sebagai tidak dapat dipilih sebagai tempat pemusatan kalau dia berada di kawasan berikat, ekonomi khusus, kawasan bebas, atau mendapatkan fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor. Itu tidak dapat dipilih sebagai tempat pemusatan pajak pertambahan nilai. Tempat-tempat pajak terutama yang akan nanti dipusatkan. Ini cuman teknis ya. Nah, Presiden Balbasari, keputusan tempat pajak pertambahan nilai terutang berlaku 5 tahun sejak keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang persetujuan pemusatan. Oh, nah ini untuk yang terutang sih di slide berikutnya kita akan bahas tentang faktur, tapi faktur nggak detail ya. Di video nanti video ketiga terkait PPN ini sekilas saja bahas faktur. Tapi nanti tinggal pengkreditan PP pajak masukan. Oke. Nah, sekian untuk video kali ini. Nanti kita akan lanjut lagi ke video terakhir terkait dengan faktur pajak dan pengkreditan pajak masukan. Terima kasih.